Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang latihan soal TU CPNS dalam rangka persiapan pelaksanaan tes SKD. Jadi kita langsung saja kita bahas soal-soal yang sering keluar pada tes CPNS. Kita lihat soal nomor 1 tentang soal perbandingan senilai. Kita perhatikan contohnya. Andi berangkat ke kantor pukul 6.15 menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km dalam waktu 14 menit. Jika jarak dari rumahnya ke kantor sejauh 27 km, pada pukul berapa Andi tiba di kantor? A. 07.00, B. 07.15, C. 07.18, D. 07.20, E. 07.25. Jadi ini adalah perbandingan senilai karena kita membandingkan antara lama waktu dan jarak Andi berangkat ke kantor. Disebut perbandingan senilai karena di sini semakin jauh jaraknya, maka selama waktunya juga akan semakin bertambah. Kita perhatikan penyelesaiannya. Jadi kita buat perbandingannya di sini. 6 km itu lama waktunya 14 menit. Kemudian pertanyaannya, kalau 27 km maka berapa menit waktu yang dibutuhkan? Di sini kita nyatakan dalam variabel X. Ya, di sini disampaikan bahwa pada soal kecepatannya itu tetap ya. Artinya dalam jarak 6 km maupun 27 km itu memiliki kecepatan yang tetap atau kecepatannya konstan. Ya, sehingga kita buat perbandingan seperti ini. Jadi kita buat perbandingan yaitu di sini menit per jarak itu sama dengan menit per jarak juga di sini. Ya, sehingga di sini kita ambil X yang ini per 27 ya, di sini sama dengan 14 ini per 6 ya, yang ini ya, sehingga kita kali silang, kita peroleh hasil seperti ini. X sama dengan 27 kali 14 dibagi 6 ya, maksudnya yang ini ya, diperoleh hasil sama dengan 63 menit ya. Jadi lama waktu untuk menempuh jarak 27 km adalah 63 menit. Sehingga untuk menjawab soal ini maka kita menggunakan rumus yang sederhana ya. Jadi waktu tiba ini sama dengan waktu berangkat atau WB tambah LP atau lama perjalanan, sehingga sama dengan berangkat 6.15 ditambah 63 menit itu sama dengan 07.18 ya, sehingga jawabannya adalah C ya 07.18. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 2 masih soal perbandingan. Soalnya seperti ini. Di dalam sebuah perusahaan, perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan adalah 4:6. Berapa presentasi jumlah karyawan perempuan pada perusahaan tersebut? A. 20%, B. 30%, C. 40%, atau D. 60%, atau E. 80%. Jadi ini juga adalah soal perbandingan. Ya, kita perhatikan penyelesaiannya. Jadi di sini persen perempuan, rumusnya sama dengan jumlah persen perempuan dibagi jumlah seluruhnya dikali 100%. Sehingga di sini
persen perempuan di sini kan, di sini laki-laki dan perempuan, berarti laki-laki itu 4 ya, dan perempuan itu 6, sehingga perempuan di sini 6, sedangkan seluruhnya itu buat kita tambahkan ini 6 tambah 4 di sini ya, di bagian penyebut ya, dikali 100%, sehingga di sini hasilnya kita dapat ini 6/10 dikali 100% ya, jadi hasilnya sama dengan 60%, sehingga persen perempuan pada perusahaan tersebut adalah 60%, atau jawabannya adalah D ya, jawabannya D ini. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan menekan tombol subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mari kita lanjutkan nomor berikut. Soal perbandingan berbalik nilai. Sebuah gedung dapat dibangun oleh 6 pekerja dalam waktu 12 hari. Jika gedung dibangun dalam 3 hari, maka taman pekerja yang dibutuhkan adalah titik-titik. Jadi A 15 pekerja, B 18 pekerja, C 20 pekerja, atau D 25 pekerja, atau E 30 pekerja. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita buat perbandingan seperti ini. Yang pertama, kalau 6 pekerja itu 12 hari. Nah, pertanyaannya kalau X pekerja itu diselesaikan dalam 3 hari. Artinya kalau waktu penyelesaian pekerjaannya dipatok dalam 3 hari, maka banyak pekerja itu jumlahnya berapa ya, sehingga untuk menyelesaikan soal perbandingan berbalik nilai seperti ini, kita lihat saja di sini. Oh, berarti kalau waktunya semakin singkat 3 hari, maka jumlah pekerja ini harusnya semakin bertambah ya. Ini 3 hari, maka jumlah pekerja X ini harus semakin bertambah, sehingga soal ini disebut dengan soal perbandingan berbalik nilai. Beda ya dengan perbandingan senilai tadi ya, sehingga untuk menyelesaikannya cukup mudah dengan trik seperti ini. Kita lihat ini ya, di sini 72 itu diperoleh dari 6 kali 6 yang ini dikali dengan 12, diperoleh 72, maka hasil di sini pun harusnya sama dengan 72 ya, ini harusnya 72 juga, sehingga X ini dikali dengan 3 harus 72. Nah, kira-kira berapa teman-teman ya? Jadi untuk memperoleh 72 yang ini, maka hasilnya harus 24. X nya sama dengan 24. 24 kali 3 kan sama dengan 72 ya. Jadi sangat mudah ya. Kuncinya ada di sini. Hasil perkalian antara pekerja ini dan hari ini harus sama, yaitu 72. Untuk kasus pertama, untuk kasus yang ini maupun kasus yang ini, X ini jadi 72, sehingga kita peroleh X itu 24. Nah, jumlah pekerja kan sudah 6, sehingga taman pekerja itu tinggal kita kurangkan ini. Yang dibutuhkan 24 dengan yang ada 6 itu sama dengan 18 ya. Jawabannya adalah B, 18. Mudah kan? Mari kita lanjutkan. Soal nomor 4, barisan dan deret. 2, 3, 5, 8, 13 sama dengan titik-titik. Jadi yang ditanya adalah lanjutan untuk yang ini. Kalau satu titik seperti ini berarti tiga titik-titik, atau ya di satu tempat seperti ini berarti yang dibutuhkan itu hanya satu tempat atau satu bilangan yang ditanyakan. A 15, B 17, C 21, D 25, atau E 34 ya. Kita lihat di sini barisannya seperti ini. Yang pertama 2 dan 3 ini anggap saja bilangan dasar. Nah, bilangan-bilangan selanjutnya merupakan penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Yang pertama 5 itu diperoleh dari
2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, suku ketiga ini 5 ini, suku ketiga 5 ini itu diperoleh dari perjumlah suku pertama dan kedua. Demikian pula suku ke-3 8 ini itu diperoleh dari suku ke-2 dan suku ke-3. Ya, 3 tambah 5 sama dengan 8 dan seterusnya. 13 ini kita peroleh dari suku ke-5 tambah 8. Suku ke-5 sama dengan suku ke-3 tambah 4, ya sama dengan 13. Demikian pula yang ditanyakan ini berarti itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya ini, yaitu 8 tambah 13 sama dengan 21. Jadi hasilnya adalah 21 C. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 5, masih barisan dan deret. D, E, F, I, H, G, J, koma titik titik, koma titik titik, dan koma titik titik. A, KLM, B, KLO, C, KLN, D, OKL atau E, MLK. Artinya di sini bahwa titik-titik ini harus diisi oleh 3 suku. Ya, kita lihat dulu polanya. Ya. Oh, ternyata polanya seperti ini. Yang pertama itu DEF, kemudian dilanjutkan dengan IHG, kemudian yang ditanyakan ini J titik 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 titik, dan seterusnya. Ya, jawabannya adalah KLO. Ya, KLO yang pertama penjelasannya seperti ini. Untuk kotak biru itu urutannya DEF. Nah, selanjutnya kan harusnya GHI. Namun untuk yang kotak merah ini dibalik. Jadi harusnya GHI menjadi IHG, ya, kebalikannya ya. Maka dan seterusnya juga seperti itu. Ini kotak biru, ya, dia sama dengan kotak pertama ini, yaitu JKL. Nah, selanjutnya kotak merah ini harusnya MNO, tapi karena dia kotak merah maka dibalik menjadi ONM, ya, ONM, ya, seperti itu. Sehingga jawabannya adalah ini KLO ini ya. Ya, jawabannya adalah B ini. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal TIU CPNS kali ini. Mari sampai jumpa di pembahasan video lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.